Kebijakan pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg di tingkat pedagang eceran atau warung menuai protes dari masyarakat. Warga kini harus antri panjang demi mendapatkan gas LPG 3 kg di sejumlah agen ataupun pangkalan LPG. Kita akan membahasnya bersama pengurus harian YLKI Tulus Abadi. Mas Tulus, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Elvira. Mas Tulus, larangan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer ini sudah mulai berlaku per 1 Februari kemarin. Pantauan Anda apa dampak utama yang sudah dirasakan masyarakat? Ya, kalau dampak saya kira sudah terpapar di media cukup masif di mana masyarakat kesulitan mendapatkan 3 kilogram tersebut karena biasanya bisa dibeli di warung-warung, sekarang harus di agen dan sialnya tempatnya jauh. Ini saya kira menjadi konflik yang paling utama ya bagi masyarakat karena tentu dianggap menyulitkan gitu. Nah ini yang saya kira pertama analisis saya adalah dari sisi sosialisasi menurut saya masih kurang ya karena dari catatan yang saya baca ini baru dicanangkan di bulan November dengan sosialisasi yang mungkin belum terlalu masif di masyarakat baik di pengecer maupun di agen dan kemudian menimbulkan shock bagi masyarakat di dalam mendapatkan gas LPG 3 kg. Dan kedua memang selain sosialisasi yang masih kurang, juga saya kira posisi agen atau pangkalan itu memang menjadi lebih jauh dibanding yang sekarang. Gitu. Ini yang saya kira saya tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi di luar Pulau Jawa atau di luar kota, ya, atau di tengah kemacetan Jakarta itu menjadi sangat sulit. Dan oleh karena itu memang ini saya kira dari sisi distribusi saya kira harus mendekatkan diri kepada konsumennya, apakah agen yang diberdayakan, diperbanyak, ataupun kemudian mendorong pengecer-pengecer itu untuk menjadi agen atau pangkalan tentu dengan syarat yang lebih dipermudah. Karena setahu saya memang ada syarat yang lebih sulit ya, kalau menjadi pengecer kan tidak ada syaratnya. Kalau jadi agen atau pangkalan ada syaratnya. Nah ini yang saya kira dengan kondisi distribusi yang pendek ini kan kemudian harus ada syarat-syarat tertentu. Sebenarnya kalau dari sisi harga dengan membeli di pangkalan itu kan konsumen jauh lebih murah dibanding beli di pengecer. Dan dari sisi takaran juga bisa lebih pasti gitu. Nah tapi dengan constraint jarak yang lebih jauh itu juga yang tadinya lebih murah tapi karena kemudian harus beli dengan ongkos ojek dan segala macam bisa jadi lebih mahal. Nah oleh karena itu dalam masa transisi ini saya kira pemerintah dan Pertamina harus mengevaluasi betul-betul agar jangan sampai yang tujuannya atau spiritnya untuk pengendalian subsidi ya kita endorse untuk itu, tetapi jangan sampai kemudian kurang persiapan dan endingnya masyarakat ter terlanggar haknya dan subsidinya belum tentu tercapai untuk dikurangi gitu. Nah, itu dia. Kita berbicara mengenai subsidi. Pemerintah kan memang sebelumnya menyebut pengaturan jual beli gas LPG 3 kg ini dilakukan agar penerima subsidi ini tepat sasaran. Tapi menurut Anda, apakah benar demikian? Atau malahan ini ujung-ujungnya terkait terhadap pemotongan subsidi sehingga memang kita lihat dampaknya di lapangan seperti saat ini. Ya, memang dua hal. Pertama memang kita lihat selama lebih dari 20 tahun sejak dioperasionalkan LPG 3 kg itu kan terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan ya. Notabene kan LPG 3 kg itu kan untuk menengah bawah, tetapi kemudian di lapangan dipakai oleh semua orang ya, dan kemudian itu terjadi karena terjadi disparitas harga yang tinggi antara 12 kilo dengan 5,5 yang non subsidi, kemudian ada barang yang disubsidi dengan sangat murah dan kemudian apalagi distribusinya secara terbuka. Nah kemudian terjadi dari analisis yang saya baca itu sekitar 20-30% digunakan oleh kelompok yang mampu. Nah dan kemudian memang apalagi pemerintah sekarang sedang gencar untuk program makan bergizi tadi MBG, ya memang pemerintah secara finansial sudah tidak punya subsidi untuk LPG 3 kg ini berkurang gitu kemampuannya, sehingga berupaya untuk agar subsidi tepat sasaran di satu sisi dan di sisi lain
tidak menambah subsidi. Gitu. Oke, baik. Pak Tulus tadi di awal sempat menyampaikan ya, sosialisasi kurang, ada langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu juga kita tahu DPR Komisi 6 eh, sudah meminta agar kebijakan ini dikaji kembali. Tapi menurut Anda, secara garis besar, apakah memang kebijakan ini sudah tepat dilakukan atau perlu ditunda, perlu ada pembenahan dan sosialisasi, artinya butuh waktu lagi? Ya, kalau dari sisi upaya pembatasan subsidi atau subsidi tepat sasaran itu sebenarnya memang harus dilakukan. Ini kita dorong sejak awal ya, baik di LPG maupun di BBM. Tetapi memang perlu satu persiapan-persiapan yang lebih matang dan keseriusan sejak dari hulu maupun hilir. Dari hulu itu kalau kita lihat di Perpres tentang LPG 3 kg ini tahun 2007, itu menyebutkan bahwa LPG 3 kg itu hanya 2 kelompok masyarakat yang boleh menggunakan. Pertama rumah tangga, cuma ini kan rumah tangga tidak disebut rumah tangga kelas apa, yang penting rumah tangga. Nah kalau rumah tangga berarti kan rumah tangga apapun boleh membeli. Dan kemudian kelompok kedua adalah usaha mikro. Nah oleh karena itu kalau memang pemerintah mandatnya adalah untuk kelompok rumah tangga menengah bawah untuk LPG 3 kg, ya regulasi atau perpresnya ini harus direvisi dulu dong. Karena menjadi dasar terhadap aturan kebijakan yang dilakukan. Jangan sampai membuat kebijakan bahwa ini untuk rumah tangga menengah bawah, tapi perpresnya ternyata tidak menyebut itu. Gitu. Baik, berarti ada revisi perbaikan regulasi. Berbicara mengenai pengawasan saat ini, karena kita tahu mereka yang masih memiliki stok mulai bermain, para spekulan khawatirnya kemudian masyarakat yang terdampak paling parah. Bagaimana pengawasan yang dilakukan agar para spekulan ini tidak bermain menaikkan harga dengan fantastis di tengah program yang sedang berjalan saat ini? Ya sebenarnya spekulan itu kan bisa dimanai apakah dia penimbun atau yang lainnya ya. Kalau penimbun kan itu bisa diproses secara hukum pidana ya. Tetapi di sisi lain ini menjadi sangat kuat untuk mendorong agar yang penting di lapangan tidak terjadi distorsi yang makin masif untuk orang mendapatkan LPG 3 kg ini ya. Misalnya tadi yang saya dorong juga, apakah pengecer-pengecer ini difasilitasi untuk menjadi pangkalan, ya, menjadi agen resmi, tetapi dengan syarat yang lebih dipermudah, ya. Karena tentu untuk menjadi pangkalan resmi ataupun agen itu perlu satu syarat-syarat, termasuk permodalan barangkali, kemudian aturan-aturan lain. Nah itu yang saya kira harus direview kembali. Kalau memang pemerintah atau Pertamina mendorong agar pengecer menjadi agen atau subagen resmi. Ya. Karena kalau tidak ada pemberdayaan terhadap agen atau subagen, sementara jumlahnya kurang memadai, ya tentu sangat menyulitkan masyarakat untuk membeli LPG 3 kg. Kita tadi kalau di luar Pulau Jawa atau di luar kota itu kan sangat jauh jadinya. Nah ini harus diperbanyak akses agen atau subagen dari mengempowering pengecer. Gitu. Tentu dengan evaluasi aturan-aturan yang bisa direview kembali, kecuali mungkin aspek keselamatan ya, karena di dalam LPG ini kan juga barang yang berbahaya kalau tidak diberlakukan dengan baik. Baik, Pak Tulus sekali lagi terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Kita tunggu bagaimana upaya langkah selanjutnya dari pemerintah. Tapi kita lihat di lapangan saat ini kondisinya masyarakat kesulitan mengeluhkan. Tapi kita harapkan dengan regulasi dan evaluasi masyarakat bisa mendapatkan kembali dan yang terpenting subsidi tepat sasaran. Pak Tulus, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Prime News. Selamat malam. Ya, sama-sama, Mbak.